Bandara Phnom Penh tampak seperti biasa pagi itu, ramai, penuh lalu lalang para calon pekerja migran dari berbagai negara. Namun, satu perempuan muda terlihat berbeda. Jaket jeans usang menutupi tubuhnya, ransel hitam di punggung, dan wajah penuh cemas yang terus menatap sekeliling. Dia adalah Wulan, 27 tahun, polisi wanita dari Satuan Investigasi Rahasia. Tapi tak satu pun orang di sekitarnya tahu bahwa ia tengah menjalankan misi paling berbahaya dalam karirnya. Ia menyamar sebagai TKW untuk menyusup ke jaringan perdagangan manusia yang sudah menghilangkan ratusan nyawa. Jika kamu percaya bahwa keadilan butuh pengorbanan nyata, baca cerita ini sampai akhir. Dan tulis di komentar, menurutmu, apakah penyamaran seperti ini layak dilakukan demi membongkar kejahatan besar? 2 minggu sebelum keberangkatannya, Wulan duduk di ruang briefing tertutup di Jakarta. Di hadapannya terpampang peta digital Kamboja, foto wajah-wajah buronan Interpol, dan data ratusan TKW Indonesia yang hilang kontak. Petik 1. Ini bukan sekadar operasi, ujar AKBP Reno, atasannya. Ini misi penyelamatan. Wulan ditugaskan menyusup ke dalam rumah salah satu pelaku utama, diketahui sebagai pemilik agensi perekrutan TKW, yang selama ini diduga sebagai penyalur ke jaringan gelap. Ia dilatih membaca bahasa tubuh, menghafal dialek Melayu Kamboja, dan bahkan menyimulasikan kehidupan sebagai pekerja rumah tangga. Kalau identitasmu terbongkar, kami mungkin tidak sempat datang tepat waktu, pesan sang atasan menutup pertemuan. Kamu ikut saya, tidak banyak bicara, ucapnya dalam bahasa Melayu campuran. Wulan mengangguk. Mobil itu membawa mereka ke pinggiran kota, ke sebuah rumah besar bergaya modern yang tampak mencolok di antara bangunan lainnya. Kamu ikut saya, tidak banyak bicara, ucapnya dalam bahasa Melayu campuran. Wulan mengangguk. Mobil itu membawa mereka ke pinggiran kota, ke sebuah rumah besar bergaya modern yang tampak mencolok di antara bangunan lainnya. Namun begitu masuk, suasana rumah itu jauh dari kesan keluarga. Tidak ada anak-anak, tak ada dekorasi hangat. Yang ada hanya kamera pengawas di tiap sudut, ruangan tertutup, dan penjaga yang selalu memantau. Di sanalah, penyamaran Wulan dimulai. Kamar Wulan sangat kecil, hanya cukup untuk satu tempat tidur tipis, lemari besi, dan jendela yang dibatasi teralis. Tapi di dalam anting kirinya, terdapat kamera mikro yang mampu merekam suara dan gambar. Ia mulai bekerja dari pagi hingga malam, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan diam-diam mencatat pergerakan orang-orang di dalam. Setiap malam, ia akan mengirim potongan video pendek melalui jaringan terenkripsi pada waktu yang telah disepakati. Dalam waktu 3 hari, ia telah melihat lebih dari 5 gadis muda datang dan menghilang dalam satu malam. Tak ada yang bicara, tak ada yang kembali. Di hari ke-7, ia bertemu Meilin, gadis 18 tahun dari Kalimantan Selatan. Meilin baru datang malam sebelumnya, dan tampak ketakutan. Mereka bilang aku akan kerja sebagai babysitter, katanya pelan saat mereka bersih-bersih dapur bersama. Tapi Meilin belum pernah melihat anak-anak di rumah itu. Wulan mulai merasa bahwa ia harus bergerak cepat. Ia menyelipkan pesan kecil ke saku baju Meilin, ikuti arahanku. Jangan bicara, diam-diam, ia mulai melatih Meilin untuk menghafal denah rumah, letak pintu darurat, dan mengenali suara langkah kaki para penjaga. Wulan tahu, gadis ini harus diselamatkan, apapun risikonya. Suatu malam, saat Wulan membuang sampah ke belakang, ia bertemu Pak Heng, satpam tua rumah itu. Tatapannya tajam, tapi tidak mengancam. Saat mendekat, ia berbisik cepat dalam bahasa Indonesia yang terbata, saya tahu kamu bukan pembantu. Tapi hati-hati, rumah ini sudah lama jadi tempat penghilangan orang. Wulan terdiam, saya tidak bisa bantu langsung. Tapi malam besok, pintu bawah tanah tidak dikunci. Kamu harus lihat sendiri, lanjutnya lalu pergi. Itu menjadi momen pertama Wulan sadar, mungkin ada orang dalam yang juga ingin kebenaran terbongkar. Tapi sekaligus, itu berarti ada yang lain juga sedang mengamati. Esok malamnya, Wulan menyelinap ke ruang bawah tanah melalui koridor belakang. Ia membawa senter kecil dan kamera cadangan. Saat pintu terbuka, bau menyengat menyambut. Di dalam, ia melihat tumpukan koper, ponsel, dan identitas para TKW yang tak pernah kembali. Di sisi lain ruangan, ada monitor yang menampilkan kamera dari berbagai lokasi, bandara, terminal, bahkan tempat transit rahasia. Semuanya terekam. Dalam hitungan menit,
ia menyalin data dari komputer utama ke flash disk tersembunyi di ikat pinggang. Jantungnya berdetak kencang. Namun sebelum ia sempat pergi, suara langkah mendekat. Ia buru-buru mematikan lampu dan bersembunyi di balik rak logistik. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Penjagaan rumah diperketat. Semua pekerja rumah tangga digeledah. Untungnya, Wulan telah menyembunyikan semua alat rekamnya di balik bingkai foto di kamarnya. Tapi wajah-wajah para penjaga kini lebih curiga. Salah satu dari mereka bahkan membentak Mei Lin karena ia terlihat menoleh ke arah gerbang lebih dari 2 kali. Wulan hanya bisa menahan diri. Ia tahu waktunya makin sempit. Maka ia mulai mengatur rencana pelarian, satu pintu belakang dibuka sedikit setiap subuh. Dan ia melatih Mei Lin dan 2 gadis lainnya bagaimana berjalan tanpa menimbulkan suara, serta memberi isyarat pakai gerakan tangan. Markas pusat di Jakarta mengirim sinyal terakhir melalui ponsel penyamar. Operasi penangkapan dimajukan 2 hari. Mereka telah mendapatkan izin resmi dari otoritas Kamboja dan dibantu oleh unit Interpol. Tapi pengiriman besar juga dijadwalkan malam itu. Itu berarti, kalau Wulan dan para korban tidak keluar tepat waktu, mereka akan hilang selamanya. Wulan menulis di dinding kamar kecilnya dengan kapur putih. Kalau aku tak kembali, pastikan mereka pulang, ia tahu risikonya. Tapi ia sudah berjanji kepada orang tua Mei Lin bahwa anak mereka akan kembali hidup-hidup. Jam 4.12 pagi, Wulan memecahkan toples kaca di dapur sebagai pengalih perhatian. Penjaga berlari ke arah suara, dan saat itulah Mei Lin, serta 2 gadis lain, menyelinap keluar melalui pintu belakang. Mereka berlari ke arah semak-semak seperti yang dilatih. Wulan tetap tinggal untuk memastikan tak ada yang tertangkap. Namun tiba-tiba, salah satu penjaga melihat sisa syal tergantung di gagang pintu. "Siapa yang keluar?" teriaknya. Tapi sebelum ia bergerak lebih jauh, langit gelap bergetar, helikopter datang dari arah timur. Lampu-lampu sorot menyorot ke arah rumah. Suara pengeras terdengar, "Polisi!" Semua penghuni berhenti bergerak. 3 mobil taktis berhenti serentak di halaman. 5 polisi berpakaian hitam lengkap, dengan rompi bertuliskan Polisi Indonesia dan Interpol, menerobos masuk. Asap dilempar ke dalam rumah. Teriakan penjaga bercampur dengan aba-aba aparat. Beberapa pelaku mencoba kabur ke garasi, tapi ditangkap di tempat. Sementara itu, Pak Heng ikut diamankan, meski ia mengangkat tangan dan berkata, "Saya tahu semua ini akan terjadi." Tapi satu orang masih belum ditemukan, pemilik rumah yang diduga dalang utama. Ia menghilang sejak suara helikopter terdengar. Polisi menyisir seluruh lantai atas, namun nihil. Semua mata kini mengarah ke ruang bawah tanah. Sementara polisi menyisir ruangan, Wulan masih berada di ruang bawah tanah. Saat akan keluar, sistem pengaman otomatis aktif. Pintu tertutup rapat dan sinyal ponselnya mati. Ia duduk lemas di sudut ruangan, satu tangan masih menggenggam flash disk. Napasnya berat, tapi ia mencoba tenang. Beberapa menit kemudian, ia mulai mengetuk tembok dengan pola khusus, kode yang hanya dipelajari dalam pelatihan. Salah satu polisi di atas, yang mengenali pola itu, segera memanggil teknisi. Setelah 18 menit yang terasa seperti seumur hidup, pintu dibuka paksa. Wulan ditemukan setengah pingsan, namun sadar. Ia mengangkat tangannya pelan dan berkata, "Semua bukti ada di sini." Total ada 9 gadis muda yang berhasil dibebaskan. Mei Lin termasuk yang pertama ditemukan oleh tim ambulans di semak-semak. Semua dibawa ke tempat perlindungan KBRI. Para pelaku ditangkap, termasuk pemilik rumah yang ternyata sembunyi di ruang penyimpanan air. Saat Wulan dibawa keluar, seluruh tim memberikan tepuk tangan singkat. Ia memang bukan agen biasa. Ia adalah satu dari sedikit yang berani masuk sendirian ke sarang musuh. Namun ia tidak meminta pujian. Ia hanya berbisik ke atasannya, yang penting mereka selamat. Itu saja. 2 minggu kemudian, Wulan kembali ke Jakarta. Ia tidak pulang dengan pesawat militer, tidak ada penyambutan besar. Ia hanya berjalan pelan di antara penumpang umum, mengenakan jaket hoodie dan masker. Di pundaknya tergantung ransel yang sama seperti awal misi. Tapi kini, isinya bukan alat penyamaran, melainkan surat dari para korban yang ia selamatkan. Salah satunya berbunyi, "Di ruang rapat kepolisian khusus Jakarta, semua data dari flash disk Wulan dianalisis." Jaringan ini ternyata beroperasi di 5 negara dan terhubung dengan perusahaan palsu di Hong Kong dan Malaysia. Di ruang rapat kepolisian khusus Jakarta,
semua data dari flash disk Wulan dianalisis. Jaringan ini ternyata beroperasi di 5 negara dan terhubung dengan perusahaan palsu di Hong Kong dan Malaysia. Interpol menyebutnya sebagai jaringan terbesar yang pernah diungkap oleh satu penyamaran tunggal. Namun Wulan menolak tampil di media. Namanya hanya dicatat sebagai agen 73. Saya bukan pahlawan, ujarnya dalam catatan internal. Saya hanya menjalankan tugas. Kalau saya diam, mungkin hari ini ada lagi yang hilang. Sementara itu di Banjarmasin, Mei Lin akhirnya pulang ke keluarganya. Ibunya memeluknya erat di bandara, sambil berulang kali mengucapkan syukur. Media lokal meliput, tapi Mei Lin tetap diam tentang siapa yang menyelamatkannya. Dia hanya bilang, ada kakak baik yang tidak pernah berhenti melindungi kami, ujar ibunya. Di dinding rumah mereka, tergantung foto keluarga baru, dengan satu tempat kosong. Buat kakak penyelamat Mei Lin, kata sang adik. Satu tempat, untuk orang yang tidak mereka kenal, tapi tidak akan pernah mereka lupakan. Di atas meja kecil di kamar kosnya, Wulan membuka buku catatan yang selalu ia bawa. Ia menulis, penyamaran bukan soal tipu daya, tapi soal keberanian meminjam identitas palsu, demi menyelamatkan kebenaran yang nyata. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi ia juga tahu, selama masih ada gadis seperti Mei Lin yang dibohongi oleh dunia, tugasnya belum selesai. Ia menutup buku itu, menatap keluar jendela, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, aku akan kembali. Di tempat manapun, kapanpun dibutuhkan. Cerita ini mungkin terdengar seperti fiksi. Tapi kenyataannya, ratusan bahkan ribuan TKW Indonesia masih menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia setiap tahunnya. Banyak di antara mereka tidak memiliki keberuntungan seperti Mei Lin. Maka jika kamu membaca ini, tolong bantu sebarkan kesadaran tentang pentingnya rekrutmen resmi, perlindungan hukum, dan pendampingan nyata bagi pekerja migran kita. Jangan diam, tulis komentarmu, bagikan ceritanya, dan ingat, kadang, pahlawan sejati tidak muncul di berita. Mereka berjuang dalam diam, menyelamatkan hidup tanpa diketahui siapapun.